Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama berkumpul untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk datang kembali mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengar pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-35 sampai 37. Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-35 sampai 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, bagian yang kita baca hari ini tidak terlepas dari beberapa bagian yang kita
pelajari kemarin, di mana ada orang-orang Farisi datang bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu ada orang-orang Saduki datang bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini setelah mereka bertanya begitu banyak pertanyaan dan mereka tidak berani bertanya lagi, Tuhan Yesus memberi satu pengajaran kepada mereka dengan bertanya apa hubungannya Kristus dengan Daud. Pada waktu itu Tuhan Yesus menjelaskan satu hal yang begitu baru untuk mereka dan mereka terkagum-kagum atas penjelasan itu. Apa penjelasannya? Yaitu hubungan antara Daud dan Kristus. Dan penjelasan itu menunjukkan bahwa Kristus dia adalah Tuhan. Karena Daud sendiri berkata bahwa Kristus adalah Tuannya. Nah, kita lihat di sini Daud adalah seorang raja yang sangat dihargai oleh bangsa Israel. Dan dalam bagian ini dikatakan Kristus adalah Tuan atas Daud. Daud menyatakan bahwa Kristus adalah Tuannya. Nah, sehingga menunjukkan betapa besarnya Kristus itu. Dan orang-orang banyak yang mendengar itu terkagum akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang percaya kepadanya. Banyak orang yang mengikuti Kristus. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita terlebih dari mereka. Mereka melihat, mereka mengetahui sedikit tentang Kristus. Namun kita diberi penjelasan yang jauh lebih banyak yang menunjukkan siapa itu Kristus. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepadanya? Apakah kita bersandar, menyandarkan hidup kita kepadanya? Mereka yang dulu, mereka hanya menerima sedikit tentang Kristus. Mereka mengetahui sedikit tentang Kristus. Saat ini kita memiliki berita yang lengkap tentang siapa itu Kristus. Kita mengetahui semuanya melalui Alkitab kita siapa itu Kristus. Dia adalah Allah yang datang ke dunia menebus dosa kita. Dia Allah yang dapat diandalkan. Apakah kita mau percaya kepadanya? Apakah kita mau menyandarkan hidup kita kepadanya? Nah, kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini melalui renungan hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah. Tuhan, bantu kami agar di dalam hidup ini kami boleh bersandar kepadamu, boleh benar-benar percaya kepadamu Tuhan. Dan kami boleh menjalani hidup ini di dalam anugerah dan boleh mempermuliakan namamu. Kami juga menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini, proses belajar mengajar yang akan kami lakukan, kiranya boleh membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.